Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel tutorial kita. Kali ini saya ingin membahas tentang saya mulai dari sejarah dan cara kerja YouTube. Dan sebelum saya lanjutkan, silakan berpartisipasi di channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen serta di-share ke teman-teman yang lain untuk berbagi pengetahuan serta informasi penting lainnya. Lanjut, sejarah YouTube dan cara kerjanya. Saya yakin di antara teman-teman semua banyak yang belum tahu tentang ini. Karena selama ini yang kita tahu adalah YouTube bisa menghasilkan uang dan uangnya digunakan untuk belanja tanpa mengetahui sejarah dan cara kerja YouTube. Nah, yang pertama yang saya bahas, saya mulai dengan sejarah YouTube. Menurut Wikipedia, YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal bermula pada Februari 2005. Nah, situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Setelah itu konten amatir seperti blog video, video original pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Nah, ini adalah sejarah YouTube. Siapa sih sebenarnya yang mendirikan YouTube ini? Menurut Wikipedia, YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. Menurut cerita berulang-ulang diterbitkan di media, Hurley dan Chen mengembangkan di ide YouTube pada bulan-bulan pertama tahun 2005 serta mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen San Francisco. Nah, ini adalah sejarah YouTube-nya. Kemudian apa sih video pertama yang diunggah di YouTube ini? Nah, video pertama yang diunggah di YouTube berjudul Meet at the Zoo. Video ini menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini. Nah, inilah teman-teman bagaimana sejarah berdirinya YouTube. YouTube ini berdiri di California, tepatnya di San Bruno. Didirikan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal. Ini adalah mengenai sejarah YouTube yang kita tidak ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara kerja YouTube itu? Cara kerja YouTube sudah diatur dalam standar komunitas YouTube itu sendiri. Ada beberapa standar komunitasnya. Di sini ada 6. Yang pertama, menangani konten berbahaya, kemudian mencegah bias, kemudian melawan misinformasi, kemudian membatasi konten ekstremis, kemudian melawan ujaran kebencian, mendukung integritas politik, meningkatkan keselamatan anak, berbagi pendapatan, dan akhirnya ini ada ditambah satu lagi, menangani pandemi COVID-19. Nah, saya mulai dengan menangani konten berbahaya. Nah, bagaimana YouTube menghindari kemunculan konten berbahaya di platform? Ada penjelasannya teman-teman. YouTube mengatakan kami memiliki pedoman komunitas, yaitu kebijakan yang menguraikan konten yang tidak dapat diterima untuk diposting. Kami berupaya agar segera menghapus konten yang melanggar kebijakan kami. Kami menggabungkan kemampuan manusia dan mesin learning untuk mendeteksi konten yang berpotensi menimbulkan masalah dalam skala besar. Setelah konten semacam ini teridentifikasi, peninjauan manual akan memverifikasi apakah konten tersebut melanggar kebijakan kami atau tidak. Jika ya, konten akan dihapus dan digunakan untuk melatih mesin kami agar dapat memberikan cakupan yang lebih baik di masa mendatang. Itulah cara bagaimana YouTube menghindari kemunculan konten berbahaya di platformnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan YouTube untuk mencegah bias? Di sini YouTube mengatakan kami berupaya keras untuk memastikan bahwa sistem kami tidak dirancang agar bias terhadap konten milik individu atau kelompok berdasarkan sudut pandang politik atau atribut lain seperti gender atau orientasi seksual.
Platform kami pada dasarnya bertujuan untuk berbagi informasi di mana saja dan memberikan kebebasan pendapat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara YouTube melawan misinformasi? Misinformasi ini, mis itu apa ya? Missing, hilang ya. Informasi ya, informasi berarti informasi yang hilang atau informasi yang salah. Kami menangani misinformasi pada platform kami dengan serangkaian solusi, menghapus konten yang melanggar kebijakan kami, meningkatkan kualitas sumber resmi berita dan informasi, dan mengurangi rekomendasi konten berisiko dan misinformasi berbahaya. Nah, kalau konten kita mengandung misinformasi atau informasi yang salah, maka pihak YouTube akan melakukan peninjauan, dan pihak YouTube juga tidak akan segan-segan menghapus konten yang melanggar kebijakannya dengan sepihak. Berikut, apakah YouTube berkontribusi terhadap radikalis? Nah, ini bagaimana tindakan pihak YouTube mengatasi kekerasan, misalnya organisasi-organisasi yang radikalis. Nah, YouTube sendiri menjelaskan, kami berupaya keras untuk melindungi pengguna dari konten ekstrim. Kami menangani konten ekstremis dengan menghapus video yang melanggar kebijakan ujaran kebencian dan kebijakan terkait kekerasan organisasi kriminal. Selain rekomendasi kami secara signifikan membatasi jangkauan konten berisiko dan misinformasi berbahaya yang hampir melanggar kebijakan. Berikut, bagaimana YouTube melindungi komunitas dari ujaran kebencian dan pelecehan. Juga dijelaskan YouTube sendiri, kami mengembangkan kebijakan terkait ujaran kebencian dan pelecehan dengan melibatkan kreator yang berbagi perspektif serta organisasi pakar yang mengkaji penindasan online dan penyebaran gagasan kebencian di internet. Kami juga berbicara dengan organisasi kebijakan dari segala sisi spektrum politik, seperti yang kami lakukan terhadap konten yang melanggar kebijakan lainnya. Kami bekerja dengan cepat untuk menghapus konten yang melanggar kebijakan terkait ujaran kebencian dan pelecehan. Nah, berikut, bagaimana cara YouTube mendukung interaksi kemasyarakatan dan tetap aman, tidak memihak serta adil dalam pemilu? Dengan banyak pengguna dari seluruh dunia yang berkunjung ke YouTube untuk mengenal para pemimpin politik, berpartisipasi dalam interaksi kemasyarakatan, dan mengembangkan opini yang matang mengenai peristiwa terkini, kami bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya warga negara yang berpengetahuan dan menumbuhkan wacana politik yang sehat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, kami menghapus konten yang melanggar kebijakan, mengedepankan sumber berita yang kredibel, mengurangi penyebaran misinformasi terkait pemilu, dan menyediakan berbagai fasilitas bagi partner kemasyarakatan seperti pejabat pemerintah, kandidat pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan kreator konten publik untuk memastikan tersedianya tempat untuk berbagi pandangan. Nah, berikutnya, bagaimana cara YouTube melindungi anak-anak di platformnya? Nah, YouTube sendiri mengatakan, kami selalu mencari cara untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi konten keluarga di YouTube. Oleh sebab itu, kami sangat mengutamakan teknologi dan timnya untuk membantu memberikan perlindungan sebaik mungkin kepada anak-anak dan keluarga. Karena YouTube tidak dimasukkan untuk digunakan siapapun yang berusia di bawah 13 tahun di Amerika Serikat atau usia yang berlaku di negara pengguna. Pada tahun 2015, kami membuat aplikasi khusus YouTube Kids agar anak-anak dapat menjelajahi minat dan rasa ingin tahu mereka. Aplikasi ini juga memberi orang tua lebih banyak alat untuk mengontrol dan menyesuaikan pengalaman bagi keluarga. Nah, pihak YouTube sendiri menerbitkan YouTube khusus untuk anak-anak supaya anak-anak tidak mengakses konten-konten yang tidak cocok dengan umurnya. Nah, berikut, bagaimana YouTube menghasilkan uang? Sumber utama pendapat YouTube berasal dari iklan. Selain itu, kami mendapatkan penghasilan dari bisnis langganan bulanan seperti YouTube Premium. Kami juga mengembangkan berbagai alat guna membantu kreator yang memenuhi syarat untuk memperoleh penghasilan dari sumber-sumber lain seperti super chat, langganan channel, dan merchandise. Pada umumnya, kreator dan YouTube berbagi pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Nah, ini dia ya,
Bagaimana YouTube menghasilkan uang? YouTube berpendapatan dari iklan. Kemudian ada YouTube Premium. Nah, YouTube Premium ini adalah kita berlangganan YouTube bebas iklan. Nah, itu. Berikut, bagaimana cara YouTube menanggapi krisis global COVID-19? Nah, kebijakan ini teman-teman, ini kebijakan yang baru bertambah pada pandemi. Sejak terjadinya wabah COVID-19, YouTube selalu berkomitmen untuk membantu orang-orang mengakses informasi berita dan kesehatan yang kredibel di platform kami. Kami menanggapi pandemi COVID-19 berdasarkan kebijakan, referensi, dan produk yang telah kami investasikan dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga telah menunjukkan berbagai inisiatif di seluruh dunia agar pengguna dapat tetap belajar dan terhubung selagi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia. Video yang saya buat kali ini, saya yakin menambah pengetahuan kita tentang YouTube ini, karena saya yakin banyak teman-teman yang tidak tahu tentang sejarah-sejarah YouTube dan cara-cara kerjanya. Oke teman-teman, jika channel ini bermanfaat, silakan di subscribe. Jika suka silakan like, dan jika ingin berlangganan silakan aktifkan notifikasi dengan cara menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Karena konten yang ditambahkan di video ini menambah wawasan teman-teman semua, wajib di subscribe. Tidak subscribe dosa loh. Oke, sampai jumpa.